Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen, share dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya kakak semua. Selamat mendengarkan. Xiao Yan memutar matanya ke dalam hatinya. Dia pasti meminjam 30 juta tetes cairan spiritual tertinggi ini. Jika tidak, bagaimana kekuatan leluhur Xiao Xuan bisa pulih begitu cepat? Yang mulia sangat antusias, jadi saya pasti meminjamnya. Jawab Xiao Yan setelah berpura-pura berpikir. Ya, aku meminjamnya dengan lambaian tanganku. Hehe, tapi nak, jangan terlalu memujiku. Aku meminjamkannya cairan spiritual tertinggi bukan karena kebaikan, tapi karena bakatnya. Yang telah menerobos ke alam yang lebih rendah. Saya pikir di antara para jenius yang datang dari belenggu, mereka tidak akan mampu menekan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di masa depan. Ketika mereka dewasa dunia 1000 besar, dia akan menjadi roh tertinggi surga tertinggi pada tingkat yang sama denganku. Ketika dia sudah dewasa, dia mungkin tidak dapat melangkah ke dalamnya di masa depan. Alam para suci yang legendaris. Apakah kamu mengerti? Aku berinvestasi. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba mengangkat meja, tampak sangat bersemangat. Lalu apa yang terjadi dengan investasi Tuan Lu nanti? Xiao Yan memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji lelaki tua berjubah abu-abu itu. Aku tidak akan pernah salah saat melihat orang, jadi tentu saja aku berhasil. Setelah menerima 30 juta tetes cairan spiritual tertinggi, Xiao Xuan segera mulai mundur hingga mati. Setelah 3 bulan, dia berhasil keluar dari isolasi dan melangkah ke dalamnya dalam satu langkah. Earth Supreme. Setelah kembali ke level bawah Earth Supreme, dia segera mendaftar sebagai pembunuh iblis tingkat rendah di menara dakian kami, dan kemudian memulai perjalanan gilanya membunuh iblis dan mendapatkan poin selama 3 bulan. Setelah kembali, dia berkultivasi ke level tertinggi dan berhasil dipromosikan ke Demon Slayer tingkat menengah. Saya tidak hanya berhasil melunasi hutang saya, tetapi saya juga menggunakan Demon Slaying Points untuk membeli sebagian besar sumber daya. Setelah sebulan berlatih keras, saya masuk lagi. Jauh di dalam jurang suci kuno, dia telah pergi selama setahun. Setelah kembali, budidayanya telah mencapai kesempurnaan tertinggi pembunuh ke pembunuh iblis senior. Dia juga secara otomatis menjadi penguasa istana dakian saya. Tamu. Apa itu legenda? Ini adalah legenda. Saya telah menyaksikan kembalinya Xiao Xuan ke puncak selangkah demi selangkah. Xiao Xuan adalah pembunuh iblis tingkat tinggi kedua yang pernah saya lihat. Guru. Berbicara tentang kegembiraan, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan bersemangat membanting meja dan langsung berubah menjadi fanboy kecil Xiao Xuan. Dia sangat terpesona. Lalu siapa yang pertama? Qin Tian, pembunuh iblis senior yang menempati peringkat pertama dalam poin pembunuhan iblis dalam daftar pembunuhan iblis. Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka anak sepertimu yang baru datang ke kota Shenyuan juga akan mengetahui nama Qin Tian." Ya, Qin Tian memiliki kehidupan yang sulit, tetapi bakatnya jauh lebih baik daripada aku. Sekarang dia telah melangkah ke dalam surga abadi tertinggi. Tidak, Anda tahu kemana harus pergi untuk memusnahkan sisa-sisa klan jahat di luar wilayah. Orang tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan mengingatnya sejenak, lalu mengubah topik. "Nak, aku sudah kubilang padamu bahwa aku sedang menunggu Xiao Xuan memasuki alam suci. Lalu aku akan mendapat untung dari investasi ini. Hei, ketika Xiao Xuan menjadi orang suci tertinggi, pemilik gedung dakian akan bisa untuk menghilang, dan kemudian aku akan berhenti dan bergabung dengannya. Kebaikan yang telah kamu serahkan bukanlah untuk menikmati kebahagiaan." Setelah mendengar ini, Xiao Yan menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan penuh arti dan tidak malu untuk memberitahunya kebenaran masalah tersebut. Di masa depan, jika Xiao Xuan benar-benar melangkah ke ranah kelas suci, bukankah Tuan Lu akan bergabung dengan pasukan Xiao Xuan dan akhirnya bekerja untuknya, Kaisar Yan? Dia bos terakhir, oke. Suruh dia pergi ke timur, tapi dia tidak akan pernah berani pergi ke barat. Ahem, lupakan saja, menyakitkan perasaanku untuk mengatakan ini, jadi aku tidak akan mengatakannya untuk saat ini. Tuan Lu, di mana leluhur keluarga itu sekarang? Xiao Yan bertanya sambil melihat suasana hati lelaki tua berjubah abu-abu itu berangsur-angsur kembali stabil. Dia, sayangnya, Xiao Yan, kamu terlambat selangkah. Belum lama ini, dia baru saja memasuki kedalaman jurang suci kuno.
Dia dan Qintian dapat dianggap sebagai teman. Setelah Xiao Xuan menjadi pembunuh iblis senior, keduanya mereka pernah bertaruh untuk melihat siapa yang akan menjadi raja pembunuh iblis pertama setelah pembukaan Istana Dakian. Petik 2. Untuk memenangkan taruhan, mereka berdua menghabiskan sepanjang hari untuk membunuh iblis atau membunuh iblis. Bicara untuk membunuh iblis. Tapi saya tidak terlalu memikirkan Xiao Xuan. Meskipun Xiao Xuan kuat, dia hanyalah kesempurnaan tertinggi bumi, dan Qintian sudah menjadi tingkat tertinggi abadi di antara keduanya. Jika ada kesempatan untuk menjadi pembunuh iblis pertama di Istana Dakian kami, maka saya pasti akan memilih Qintian. Tentu saja, semua orang di cabang Seng Yuan kami berpikir. Demikian lelaki tua itu mengelus janggut abu-abu di dagunya dan menghela nafas. Mari kita lihat siapa yang pertama menjadi raja pembunuh iblis di Istana Dakian. Haha. Jarang melihat leluhur Xiao Xuan begitu muda dan sembrono, tetapi leluhur Xiao Xuan juga menjalani kehidupan yang indah. Petik 2. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu punya dua hal untuk ditanyakan padaku? Apa hal lainnya? Orang tua berjubah abu-abu, yang dipuji oleh Xiao Yan dengan sangat terampil, hampir melupakan bisnis dan tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, "Aku ingin tahu lokasi Gua Lingdi dan Xian," kata Xiao Yan sambil mengangkat sedikit tangannya. "Apakah kamu berbicara tentang ahli alkimia kuno Spirit Butterfly Alchemy yang sayangnya jatuh ke dalam jurang suci kuno di zaman kuno?" Pria tua berjubah abu-abu itu mengenang sambil menggaruk rambut abu-abunya yang panjang. Xiao Yan mengangguk setuju. Meskipun tingkat pengembangan spiritual dari alkimia kupu-kupu spiritual hanya berada di surga tingkat spiritual tertinggi, kemampuan alkimianya telah dipuji bahkan oleh surga tingkat orang suci tertinggi. Dikatakan bahwa tingkat ahli pengobatan spiritualnya telah mencapai puncak tingkat tertinggi. Tingkat keabadian tingkat kaisar. Jika dia tidak mati dalam perjalanan, dia mungkin tidak akan bisa menjadi ahli ramuan suci yang legendaris. Petik 2. Aku ingin tahu di mana gua ahli ramuan kekaisaran. Xiao Yan, kamu berada juga ahli ramuan. Orang tua berjubah abu-abu memandang Xiao Yan dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa monster seperti itu benar-benar ada. Dia memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi dan ahli pengobatan spiritual tingkat tinggi. Bagaimana bisakah dia memiliki begitu banyak waktu untuk mengejar profesi sekunder pada saat yang bersamaan? Ya, tapi meskipun aku juga seorang apoteker spiritual tingkat kaisar, pangkatku tidak setinggi Spirit Butterfly senior ini. Aku hanya bisa mencapai pengobatan spiritual tingkat kaisar. Xiao Yan mengangguk berpura-pura malu. Kaisar, alkemis tingkat kaisar. Orang tua berjubah abu-abu tiba-tiba menghirup udara dingin dan menatap Xiao Yan dengan kaget. Meskipun secara teoritis, Tian Zizun berhubungan dengan alkemis tingkat kaisar dalam hal tingkatan, tapi masuk dari segi nilai, hal ini jelas tidak terjadi. Pakar subprofesional dengan tingkat yang sama, terutama yang tingkat tinggi, seperti apoteker spiritual tingkat kaisar, Grandmaster susunan spiritual, Grandmaster senjata spiritual, Grandmaster serangga spiritual, memiliki status lebih tinggi daripada ahli tertinggi surgawi pada tingkat yang sama. Kemana perginya? Sangat disayangkan melihatnya. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu adalah makhluk tertinggi surgawi tingkat spiritual, dia tidak mengenal alkemis tingkat kekaisaran. Pasti ada seorang alkemis kekaisaran di markas besar Istana Dakian, tapi kuncinya adalah dia tidak bisa menjangkau mereka. Selama bertahun-tahun, dia mengenal master ramuan kelas 9. Namun, setiap kali lelaki tua berjubah abu-abu itu memintanya membuat ramuan, dia selalu bertingkah seolah sedang melakukan sesuatu yang lain. Tapi tidak mungkin, lelaki tua berjubah abu-abu itu harus membujuknya seolah-olah dia adalah seorang master. Bagaimanapun, ahli ramuan tingkat tinggi selalu menjadi sumber daya yang langka di dunia, dan mereka juga merupakan sumber daya strategis yang sangat langka. Setiap kali dia memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu harus mengutuk dalam hatinya, sialan. Tapi sekarang berbeda. Sekarang ada seorang apoteker spiritual tingkat kekaisaran yang masih hidup berdiri di depannya. Orang tua berjubah abu-abu memikirkan ide bagus itu, meraih Xiao Yan yang kebingungan, dan berkata dengan penuh semangat, "Nak, sejak pertama kali aku bertemu leluhurmu Xiao Xuan, aku tahu bahwa temanmu aku sudah selesai." Xiao Yan, "Ahem, Tuan Lu, saya hanya ingin mengetahui lokasi gua pil kupu-kupu spiritual." Xiao Yan menarik tangannya tanpa meninggalkan jejak.
Di mana gua kupu-kupu spiritual abadi, kan? Terserah saya, Anda memberi saya waktu 3 hingga 5 hari, dan saya akan membantu Anda mencari tahu. Sebelum itu, Anda bisa menginap di penginapan di sebelah gedung dakian. Dia berkata, jangan pergi terburu-buru. Sekarang kamu sudah di sini. Baiklah, mari kita mendaftar sebagai pembunuh iblis untuk bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangkat tangannya dan meraih tangan Xiao Yan telapak tangan, bersiap mengambil setetes darah dari ujung jari Xiao Yan, tapi dia segera menghindarinya seperti harimau. Tangan itu ditarik kembali. Ahem, apakah itu sebanding dengan tubuh Tuhan Yang Maha Esa di tahap awal keabadian? Anakmu tidak menyangka bahwa kamu juga monster seperti leluhurmu Xiao Xuan. Lupakan saja, kamu harus memberiku setetes milikmu darahnya sendiri. Dia disambut dengan hidung abu-abu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan senyum. Ini, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, menjentikkan jarinya, dan setetes darah merah keluar. Setelah menerima darahnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu menyerahkan token giok hitam ke tangan Xiao Yan. Token hitam ini seperti tinta, dengan 2 karakter berwarna merah darah yang mencolok, pembunuh iblis, di bagian atas, dan deretan karakter kecil berwarna gelap pembunuh iblis tingkat rendah di bagian bawah. Ini adalah perintah pembunuh iblis di istana dakianku. Setelah membunuh orang kuat dari ras jahat di luar wilayah, kamu dapat menuangkan sedikit jiwa iblisnya ke dalamnya dan kamu akan mendapatkan poin pembunuh iblis yang sesuai. Karena itu menggunakan darah dan esensimu sendiri. Karena pemurnian, jumlah spesifik poin pembunuh iblis pada perintah pembunuh iblis hanya dapat dilihat olehmu, selain dari istana dakian kami. Di istana dakianku, surgawi yang paling kuat makhluk tertinggi bisa menjadi tamu, dan makhluk tertinggi surgawi yang paling kuat bisa menjadi tamu. Anda bisa menjadi seorang penatua, dan jika Anda dipromosikan menjadi pembunuh iblis senior, meskipun Anda bukan orang yang kuat, Anda secara otomatis dapat dipromosikan ke pangkat menteri tamu. Ini adalah kasus leluhurmu Xiao Xuan. Jangan meremehkan statusku sebagai menteri tamu istana dakian. Sebagai kekuatan terbesar di waktu dakian, nilai tamu manapun pasti lebih tinggi dari yaitu para tetua dari banyak kekuatan super. Jadi, nak, cobalah menjadi pembunuh iblis senior di istana dakian kita. Jubah abu-abu. Orang tua itu tidak pernah melupakan profesi lamanya dan sangat mendorong Xiao Yan untuk terjun ke kedalaman dunia, jurang suci kuno untuk membunuh iblis. Pembunuh iblis senior, Xiao Yan diam-diam menggosok token hitam di tangannya, merasakan perasaan dingin datang darinya dari waktu ke waktu. Mengenai keberadaan gua abadi kupu-kupu roh, mohon serahkan pada Tuan Lu. Xiao Yan membungkukkan tangannya dan bersiap untuk pergi. Mudah untuk mengatakannya, Xiao Yan, jangan khawatir nak, aku akan mengurusnya. Orang tua berjubah abu-abu itu segera menepuk dadanya dan berjanji. Haha, aku tidak menyangka selain Xiao Xuan, aku akan melihat pria kecil lain yang menarik. Melihat punggung Xiao Yan yang mundur, lelaki tua berjubah abu-abu itu terkekeh, lalu berbalik ke sisinya untuk melihat ke arah bumi tertinggi di dalam. Pakaian istana dakian. Orang kuat Dzogchen melambaikan tangannya dan berbisik dengan suara rendah, silakan, dalam 3 hari, kita akan mengetahui keberadaan spesifik dari Master Alkimia kuno yang kuat, Gua Roh Kupu-Kupu dan Xian. Petik 2. Ini dia, orang tertinggi dan berkuasa yang memegang posisi Dzogchen mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. Setelah berhasil mengetahui keberadaan spesifik nenek moyang Xiao Xuan, dan melihat bahwa ia dapat segera mengetahui lokasi Gua Lingdi dan Xian, suasana hati Xiao Yan sangat gembira. Setelah berjalan keluar dari menara dakian, ia segera menemukan sebuah bangunan di dekatnya penginapan untuk menginap, dan diam-diam menunggu kabar tentang Tuan Lu. 3 hari kemudian, di ruangan yang sunyi, sesosok tubuh kurus sedang duduk di sofa sambil memegang mudra latihan. Dengan setiap tarikan napas, semburan kekuatan spiritual yang terdiri dari sejumlah besar cairan spiritual tertinggi di udara dikonsumsi dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh orang telanjang mata. Bas, sebuah merek teratai hijau tiba-tiba muncul di antara alis sosok yang telah lama berkultivasi, langsung membangunkan sosok itu dari kondisi kultivasi yang dalam. Mengapa segel api aktif secara otomatis? Apakah seseorang juga telah tiba di benua jurang suci? Xiao Yan terbangun dengan tenang dan menekan tanda yang tiba-tiba muncul di antara alisnya orang-orang semakin dekat dan dekat dengan diri mereka sendiri. Secara umum, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini,
mustahil untuk merasakan tanda api pada orang lain di seluruh benua tanpa secara resmi kembali ke surgawi tertinggi. Dilihat dari keadaan segel api saat ini yang diaktifkan secara mandiri, pengunjung tersebut pasti berada di benua yang sama dengan Xiao Yan, dan jaraknya sangat dekat. Tidak, orang ini mendekatiku dengan cepat. Siapa itu? Apakah leluhur Xiao Xuan mengetahui tentangku dari Tuan Lu dan bergegas kembali ke sini? Xiao Yan, yang tiba-tiba berdiri, mengangkat kakinya dan menghilang secara misterius di dalam ruangan. Fluktuasinya ada di sini, apakah itu benar-benar nenek moyang Xiao Xuan? Xiao Yan buru-buru bergegas ke aula di lantai pertama gedung dakian. Matanya dengan cepat menyapu setiap sudut aula sampai akhirnya berhenti di atas dari sosok kokoh yang dikelilingi oleh beberapa orang. Hei, Xiao Yan, kamu di sini. Bagaimana kamu tahu kalau aku mendapat beritanya? Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Cepat kemari. Pria tua berjubah abu-abu yang sedang berbaring malas konternya tiba-tiba tampak energi. Melambai ke Xiao Yan. Namun, Xiao Yan menutup telinga terhadap tindakan lelaki tua berjubah abu-abu itu dan menatap tajam ke sosok yang dikelilingi oleh orang-orang dengan senyuman di wajahnya. Xiao Yan, sosok tegap yang berdiri di depan konter, bersiap menangani sesuatu, tiba-tiba menjadi kaku saat mendengar kata yang diucapkan oleh lelaki tua berjubah abu-abu, dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Pemuda tegap ini tampak lebih muda dari Xiao Yan, hanya berusia 20-an. Dia berpakaian mirip dengan Xiao Yan, keduanya mengenakan jubah hitam. Yang lebih aneh lagi adalah alisnya terlihat mirip dengan Xiao Yan, dan dia terlihat seperti adik dari saudara Xiao Yan. Hanya saja temperamen Xiao Yan lebih dewasa dan stabil, tubuhnya ramping dan kurus, serta penampilannya lebih tampan. Temperamen pria ini lebih cuek dan awet muda, badannya kuat, dan penampilannya terlihat lebih tegar. Namun jika orang luar melihat Xiao Yan berdiri bersama orang ini, mereka mungkin akan mengira orang tersebut adalah saudara kandung Xiao Yan. Teman-teman yang bersama pemuda tegap itu jelas menyadari hal ini, dan mereka semua melihat ke antara mereka berdua dengan ekspresi aneh. Tuan muda istana mereka ini tidak mungkin. Untuk sesaat, sebuah pemikiran aneh muncul di benak semua orang. Tunggu sebentar, Xiao Yan, kenapa kamu dan orang ini terlihat sangat mirip? Kalian bukan saudara kandung yang telah berpisah selama bertahun-tahun, kan? Keluar dalam sekejap. Fiuh, aku melihat pemuda tegap itu mengangkat langkahnya, dan seketika berubah menjadi seberkas petir dan menabrak pelukan Xiao Yan. Dia memeluk punggung kokoh Xiao Yan dan menepuknya dengan keras. Saudaraku. Plop, lelaki tua berjubah abu-abu itu melunak di kakinya. Dia memandang kedua orang yang berpelukan dengan ekspresi kusam dan berkata dengan hampa, sudah berakhir. Satu kata telah menjadi ramalan sebuah ramalan. Yah, kesempurnaan tertinggi bumi, tampaknya kalian semua hidup lebih baik dariku selama periode ini. Xiao Yan menepuk bahu tebal Xiao Jiu dan berkata dengan emosi. Kami, saudaraku, apakah kamu sudah bertemu orang lain? Xiao Jiu mendorong Xiao Yan menjauh karena terkejut. Yah, aku sudah tahu keberadaan 11 orang lainnya. Aku sudah bertemu 4 dari mereka. Kamu yang kelima, aku akan segera bertemu yang keenam. Xiao Yan mengajak Xiao Jiu dan bertanya. Pergi ke counter. 5 menit kemudian, apa maksudmu Xiao Jiu benar-benar saudaramu? Lelaki tua berjubah abu-abu itu menatap kosong ke arah dua orang di depannya yang memiliki wajah agak mirip. Bukankah Xiao Jiu? Siapa adikku? Xiao Yan. Petik 2. Hei, hantu tua Liu, kamu tidak pernah mengatakan bahwa Tuan Muda Istana dari Istana Dewa Petirmu juga seorang jenius dari alam bawah yang menerobos belenggu alam bawah. Orang tua berjubah abu-abu itu menoleh untuk melihat ke arah penguasa tertinggi surgawi dari Istana Dewa Petir dan mengeluh. Kamu tidak pernah bertanya. Orang tua berjubah pola petir mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, ini Penatua Liu dari Istana Dewa Petir kita. Dia adalah kultivator tertinggi Ling Pintian. Kali ini, Penatua Liu dari Istana Yuan Suci kuno dikirim untuk melindungi keselamatanku. Xiao Jiu menggaruk kepalanya dan memperkenalkannya pada Xiao Yan malu-malu. Xiao Jiu, kamu memang berada di Istana Dewa Petir. Saat aku meminjam artefak pendeteksi Bei Changling Yuan, cermin penghakiman, untuk mendeteksi jejakmu, yang kulihat di cermin penghakiman adalah produk suci tiada taraf yang dikendalikan oleh Kaisar Guntur Iblis di pusat 9 Kaisar kuno. Benda suci, Istana Guntur kuno,
juga merupakan simbol kekuatan super kuno, Istana Guntur kuno. Petik 2. Saya pikir iblis dalam diri Kaisar Guntur sayangnya telah mati dalam bencana kuno, tetapi Istana Dewa Petir, yang saat ini merupakan kekuatan super utama di dunia. Dia juga mewarisi warisan iblis batin Kaisar Guntur, dan Istana Guntur kuno, benda suci yang tiada taraf, juga jatuh ke tangan Istana Lei Shen. Petik 2. Kalau begitu keberadaanmu, Xiao Jiu, pasti ada hubungannya dengan Istana Lei Shen. Xiao Yan bertanya pada Istana Lei Shen. Pendiri Istana Dewa Petir saya adalah murid Kaisar Guntur Setan Hati. Di seluruh Istana Guntur kuno, hanya pendirinya yang selamat karena dia pergi menjalankan misi. Warisan didirikan di atas reruntuhan Istana Guntur kuno, dan Istana Guntur kuno diubah namanya menjadi Istana Dewa Guntur. Silsilah kami adalah warisan langsung dari iblis batin Kaisar Guntur, dan semua kekuatan teratas di dunia mengetahui rahasia ini. Xiao Jiu, dia memperkenalkannya dengan rasa bangga dan bangga. Tuan Istana Muda, jadi, Anda adalah murid dari Tuan Istana-Istana Dewa Petir saat ini. Tingkat budidaya apa yang dimiliki Tuan Istana-Istana Dewa Petir saat ini? Xiao Yan bertanya dengan penuh minat setelah mendengar ini. Tidak, guruku adalah penguasa istana lama Istana Dewa Petir. Dia adalah orang suci setengah langkah. Penguasa Istana-Istana Dewa Petir saat ini adalah kakak laki-lakiku. Tingkat budidayanya adalah surga abadi tertinggi. Tahun itu aku mendarat. Lokasinya adalah benua Guntur di mana Istana Dewa Petir berada. Gurulah yang merasakan kedatanganku dan membawaku kembali ke istana, dan kemudian menerimaku sebagai muridnya. Xiao Jiu ragu-ragu sejenak, dan menjawab, Tuan Xiao Yan, tolong jangan meremehkan Istana Dewa Petir kami. Meskipun penguasa istana lama hanya setengah langkah menuju orang suci tertinggi, dia dapat melawan Sutra Setan Hati Tertinggi dengan bantuan Sutra Setan Hati Tertinggi yang tersisa oleh Kaisar Guntur Setan Hati. Dia dapat mengejar kekuatan tingkat suci yang sebenarnya dan bertarung melawan tertinggi surgawi tingkat suci tingkat awal. Petik 2. Jadi meskipun Istana Dewa Petir kita tidak memiliki kekuatan tingkat suci yang nyata, kekuatannya secara keseluruhan tidak lebih baik daripada mereka yang memiliki surga setingkat orang suci. Kekuatan super tertinggi di dunia tempat yang maha tinggi duduk jauh lebih lemah. Tetua Liu menekankan dengan agak hati-hati. Sutra Setan Hati Tertinggi. Xiao Yan melafalkan sambil berpikir, lalu menoleh ke arah Xiao Jiu, lalu mengapa kamu datang ke jurang suci kuno kali ini? Sepertinya ini bukan hanya untuk pelatihan. Saya jatuh ke dalam jurang suci kuno. Saya datang untuk mengambil 9 surga Guntur ilahi, salah satu dari 36 kekuatan magis tiada taraf yang diciptakan oleh iblis batin Kaisar Guntur. Faktanya, sesekali, istana akan mengirimkan keturunan kontemporer untuk mencoba mengambil warisan iblis batin Kaisar Guntur, tetapi mereka tidak berhasil. Kali ini, semua orang di istana optimis bahwa saya adalah perwujudan surga dan roh bumi seperti Jiu Xuan Jinlei. Karena fisiknya yang istimewa, dia secara khusus mengirim saya untuk mencobanya. Guru, dia juga bermaksud menggunakan guntur ilahi 9 surga untuk memimpin salah satu dari 36 sihir tiada taraf kekuatan untuk sepenuhnya menginjakkan kaki di jalan suci, jadi kali ini saya bertanggung jawab atas semua orang di istana. Itu datang dari harapan. Meskipun nada suara Xiao Jiu agak berat, ekspresinya sangat santai, dan dia jelas memilikinya keyakinan atas tindakannya. Iblis batin Kaisar Guntur juga jatuh ke dalam jurang suci kuno. Bukankah hanya 4 leluhur di dunia kita yang jatuh ke dalam jurang suci kuno? Xiao Yan berkata dengan terkejut setelah mendengar ini. Ini juga merupakan rahasia kuno kelas 1. Lord Inner Demon Thunder Emperor sebenarnya adalah orang suci kelima di dunia kita yang jatuh ke dalam jurang suci kuno. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia semacam ini. Lalu mengapa saudara datang ke jurang suci kuno? Apakah kamu memerlukan bantuan Xiao Jiu? Xiao Jiu memandang Xiao Yan. Leluhur Xiao Xuan saat ini adalah pembunuh iblis senior di Istana Dakian. Kali ini dia masih menjalankan misi jauh di dalam jurang suci kuno. Saya datang ke jurang suci kuno pertama untuk bertemu dengan leluhur Xiao Xuan, dan kedua untuk mengambil ramuan kuno Dao Qiang. Itu adalah warisan dari pil kupu-kupu spiritual abadi. Kata Xiao Yan, hebat sekali. Pembunuh iblis tingkat tinggi peringkat kedua dalam daftar pembunuh iblis memang leluhur Xiao Xuan sendiri. Saya baru saja berencana untuk memverifikasi berita ini dengan Tuan Lu.
Adapun untuk mengambil kembali warisan kuno pembangkit tenaga alkimia Lingdi dan Xian, biarkan aku pergi bersamamu. Warisan iblis batin Kaisar Guntur dapat ditunda nanti. Xiao Jiu juga sangat senang setelah memastikan jejak Xiao Xuan. Ya, tapi itu tergantung pada apakah Penatua Liu setuju atau tidak. Xiao Yan berbalik dan melihat ke arah penguasa surgawi yang kuat dari Istana Dewa Petir. Haha, Tuan Istana Tua memberitahuku sebelum kita berangkat. Semua operasi ini akan berada di bawah komando Tuan Istana Muda. Tentu saja saya setuju. Penatua Liu tertawa keras setelah mendengar ini, dan kemudian melambaikan tangannya. Kamu dua ikuti Tuan Muda Istana di sana, dan pastikan untuk melindungi keselamatan Tuan Muda Istana. Ya, Penatua Liu, jawab dua guru Dzogchen tertinggi dari Istana Lei Shen. Badai luar angkasa di tengah jurang suci kuno terlalu menjijikkan bagi mereka yang berada di atas yang tertinggi surgawi. Oleh karena itu, saya dan yang tertinggi surgawi umumnya tidak akan masuk jauh ke dalam jurang suci kuno jika tidak ada masalah penting. Jadi saya hanya akan mengantarmu masuk nanti, tapi aku tidak akan pergi. Penatua Liu secara khusus menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk ringan, lalu menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang bosan itu. Tuan Lu, saya dengar Anda telah memperoleh informasi tentang keberadaan gua abadi kupu-kupu roh. Orang tua itu masuk jubah abu-abu mengulurkan tangannya dengan malas. Dia menghela nafas dan mengeluh dengan tidak senang. Kalian akhirnya mengingatku. Kupikir kalian sudah melupakanku. Yah, lokasi spesifik dari gua roh kupu-kupu dan Xian telah ditandai di sini peta spiritual. Namun, menurut umpan balik dari personel intelijen menara dakian kami, ada banyak jebakan yang dipasang oleh Spirit Butterfly Pil Immortal di luar gua. Anda harus sangat berhati-hati. Setelah mengatakan itu, gulungan peta spiritual dikeluarkan ke dalam tangan Xiao Yan. Terima kasih, Tuan Lu. Xiao Yan akan berterima kasih setelah keberhasilannya. Xiao Jiu, tanpa basa-basi lagi, ayo pergi. Xiao Yan menangkupkan tangannya pada lelaki tua berjubah abu-abu itu, meraih Xiao Jiu dan bergegas keluar. Aku harus berterima kasih banyak. Hehe, bisakah kamu mendapatkan pil Kaisar? Hehe. Orang tua berjubah abu-abu itu melihat ke belakang Xiao Yan dan jatuh ke dalam keadaan bodoh. Di langit dan bumi yang redup dan suram, seberkas cahaya merah melesat lewat seperti meteorit, mengeluarkan garis-garis lampu merah panjang di langit yang redup. Kadang-kadang, petir kehancuran yang gelap seperti ular piton yang marah akan jatuh dari langit, tetapi setiap kali petir kehancuran itu masih berada 100 kaki jauhnya dari lampu merah, petir tersebut akan dengan cepat menguap ke dalam ketiadaan karena suhu yang mengerikan. Ups, aliran cahaya dengan cepat melewati langit dan bumi yang redup. Di bawah kendali Penatua Liu, perahu roh berukuran sedang dalam aliran cahaya menghindari cahaya merah dan guntur yang melanda dari ketinggian di langit dari waktu ke waktu, untuk waktu. Jurang suci kuno adalah salah satu medan perang utama tempat dunia kita berperang melawan ras jahat di luar wilayah selama bencana kuno. Kedua belah pihak kehilangan sejumlah besar orang kuat di sini. Fenomena aneh di langit ini mungkin disebabkan oleh kematian salah satu kekuatan surgawi tertinggi. Dan ini hanya area terluar dari jurang suci kuno. Jika Anda masuk jauh ke dalam perut, Anda harus sangat berhati-hati. Kata Penatua Liu kepada beberapa orang sambil berdiri di kapal roh. Ya, Penatua Liu, Xiao Jiu dan yang lainnya mengangguk setuju. Baiklah, lihat. Kita akan mendekati zona badai ruang waktu. Bersiaplah, saya akan mengantarmu melewatinya. Kata-kata Penatua Liu membuat Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke atas. Saya melihat bahwa di ujung garis pandang, langit dan bumi telah kehilangan semua warnanya. Badai putih keperakan yang dahsyat dan mengamuk memenuhi bidang pandang semua orang, menghancurkan segala sesuatu di dunia dengan gila-gilaan itu tampak sangat menindas. Siap, ayo pergi. Penatua Liu, yang memanfaatkan kesempatan itu, melambaikan tangannya, dan guntur perak tiba-tiba meledak secara 3 dimensi dan menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya waktu badai. Ups, segera setelah itu, perahu roh, yang hendak menghantam badai ruang waktu, dengan cepat mengeluarkan busur panjang dan sempit di udara, berbalik dengan gesit, dan terbang ke pinggiran jurang suci kuno. Haha, anak-anak kecil. Semoga beruntung. Ini adalah dunia yang terfragmentasi, dipenuhi dengan aura yang agak kuno dan luas. Samar-samar, Anda bahkan bisa mencium jejak aura pembunuh dan aura jahat yang tersisa dari bencana kuno.
Setelah melakukan perjalanan dalam badai ruang dan waktu selama lebih dari setengah hari, aku akhirnya sampai dengan selamat di dalam jurang suci kuno. Jika Anda ingin melewati badai ruang dan waktu, Anda harus mendapat bantuan kuat dari yang tertinggi surgawi. Para pembunuh iblis dari berbagai tingkatan di Istana Dakian yang belum mencapai yang tertinggi surgawi tidak punya pilihan selain menghabiskan setan slaying points untuk meminta master tertinggi surgawi dari Istana Dakian untuk mengawal mereka. Untungnya, Penatua Liu telah memberi kita beberapa jimat teleportasi, jadi kita bisa merasa jauh lebih santai ketika kita kembali. Gua spiritual Butterfly Immortal terletak di sebelah utara tempat kita berada saat ini. Dibutuhkan sekitar 2 hari untuk mencapainya. Ayo pergi. Xiaoyan mengeluarkan peta spiritual dan membandingkannya sebentar, lalu mengarahkan semua orang ke sana lepas landas. 2 hari kemudian, ini adalah pegunungan tandus yang diselimuti racun hijau. Pegunungan tersebut mengandung niat membunuh, sehingga mustahil bagi makhluk spiritual manapun yang mungkin ada di sekitarnya untuk menghindarinya. Boom, boom, ada ledakan dentuman sonik, dan beberapa sinar cahaya dan bayangan dengan cepat melintas di langit dan mendarat di puncak gunung di luar pegunungan tandus. Kita di sini, seharusnya ada di sini. Ini ramuan Bingxin dan kelas 8, pil detoksifikasi. Ambillah, racun di sini akan merusak kekuatan spiritual dalam tubuh manusia, jadi berhati-hatilah. Setelah Xiaoyan melihatnya untuk sementara, dia mengeluarkan 4 ramuan bulat berwarna biru es dan melemparkannya ke tangan 3 orang satu persatu. Kemudian dia memimpin orang-orang yang telah mengambil ramuan itu dan terjun ke dalam racun hijau. Bas, Xiaoyan dan yang lainnya baru saja memasuki area yang ditutupi oleh racun hijau, dan racun hijau yang kaya di udara tidak sabar untuk menyelimuti semua orang. Untungnya, sebelum racun hijau sempat memberikan efek racunnya, pil Bingxin di tubuh setiap orang mulai bekerja. Energi dingin yang dicairkan oleh pil Bingxin dengan cepat membentuk lapisan es tipis berwarna biru muda di permukaan beberapa benda, dengan kuat menghalangi racun hijau yang menyerang dari luar. Beberapa orang yang menyadari hal ini langsung terkejut. Ini memiliki efek, dan mereka semua secara tidak sadar mempercepat dan melangkah lebih dalam. Bas, gelombang suara mendengung rendah datang, dan sejumlah besar awan merah tua melayang keluar dari kedalaman racun beracun. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka berubah awan. Segerombolan nyamuk dikumpulkan oleh binatang nyamuk. 2 orang dewasa, hati-hati. Ini adalah nyamuk berwajah hantu Erysipelas. Ini sangat beracun dan juga dapat menyedot kekuatan spiritual dari tubuh prajurit, kata Master Dzogchen tertinggi dari Istana Dewa Petir dengan nada serius. Kalian mundur dan datang ke belakangku. Xiaoyan melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan menerbangkan mereka bertiga di belakangnya, lalu dengan cepat mencetak dengan satu tangan, hukum, sucikan. Selesai berbicara, segera, lautan api putih susu yang pekat meledak dari kehampaan, memicu gelombang api besar yang menghantam lautan nyamuk berwarna merah tua yang datang dari toko. Cici, di bawah suhu yang mengerikan dari lautan api putih susu, sebagian besar nyamuk berwajah hantu Erysipelas yang tak kenal takut dibakar hingga menjadi ketiadaan. Bahkan tidak ada abu yang tersisa, dan semburan bau menyengat terdengar dari waktu ke waktu di udara. Bau daging, berdengung. Setelah mengalami kebuntuan, nyamuk muka hantu Erysipelas yang tidak sanggup menanggung kerugian sebesar itu, membuat sedikit keributan sejenak, lalu berbalik dan lari seperti harimau, tapi mereka benci perilaku tidak masuk akal ini. Apa sebenarnya api putih susu yang aneh itu? Itu benar-benar dapat membuat makhluk tertinggi dan sempurna seperti kita merasakan kematian yang sangat kuat. Tampaknya saudara ini, Tuan Muda Istana, juga tidak sederhana. 2 orang kuat dari Istana Dewa Petir, yang telah memahami kekuatan mengerikan dari api iblis teratai murni, diam-diam mengesampingkan rasa jijik mereka terhadap Xiaoyan, kesempurnaan tertinggi setengah langkah. Ayo lanjutkan, setidaknya ada lusinan racun menunggu kita di racun beracun ini. Ini sangat berbahaya, kamu harus mengikutiku dengan cermat. Kata-kata Xiaoyan membuat kedua orang yang terganggu itu gemetar dan segera bersorak mendengar bahwa saudara laki-laki Tuan Muda Istana adalah seorang apoteker spiritual tingkat kekaisaran. Mereka sama sekali tidak ingin digigit oleh racun yang mengerikan itu. Jika pengobatan Xiaoyan terlambat, mereka akan mati total. Tidak ada yang tahu hal semacam ini. Bagaimanapun, racun di jurang suci kuno telah bermutasi selama puluhan ribu tahun dan bahkan lebih beracun daripada dunia luar. Xiao Jiu,
yang sangat menyadari perubahan emosi di antara mereka berdua, juga tertawa diam-diam di dalam hatinya. Jika ada yang hanya menilai kekuatan tempur saudaranya berdasarkan tingkat kultivasinya atau meremehkannya karena ini, itu akan menjadi kesalahan besar. Meskipun Xiao Jiu sekarang telah mempraktikkan Sutra Setan Hati tertinggi dan Guntur Setan Hati Netherworld yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur Setan Hati, tingkat budidayanya setengah tingkat lebih tinggi dari Xiao Yan dan telah mencapai kesempurnaan tertinggi di bumi, tetapi dia telah tidak ada kepastian yang lebih baik dari Xiao Yan. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dan yang lainnya menghadapi puluhan gelombang berbagai serangan beracun setelah mengatasi gangguan nyamuk berwajah hantu Erysipelas. Untungnya, dengan api iblis teratai jernih, Xiao Yan dan rombongannya melaju lurus di dalam. Setelah menghabiskan sebagian besar hari, Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya dengan selamat melewati racun hijau dan tiba di bagian terdalam pegunungan. Gua Lingdi dan Xian akhirnya tiba, ayo pergi. Semua orang merasa segar saat melihat ini, dan bergegas ke dalam gua dengan kecepatan yang semakin cepat, memilih jalan di pintu masuk yang padat, dan kemudian terjun ke dalamnya. Setelah melewati koridor yang gelap dan sempit, sebuah aula batu muncul di depan semua orang. Di tengah aula batu ada 10 binatang batu tergeletak di tanah. Hehe, merasakan invasi musuh asing, monster batu seperti boneka ini langsung terbangun dari tidurnya, membuka mulut mereka dan menatap semua orang dari dekat. Kekuatan dari 9 monster batu semuanya adalah yang tertinggi, dan pemimpinnya adalah hanya untuk mencapai kesempurnaan tertinggi bumi. Apakah ini boneka yang digerakkan oleh obat mujarab, binatang ramuan? Melihat 10 binatang batu dengan mata berbinar, Xiao Jiu segera mengenali identitas mereka. Nah, pernahkah kamu melihat binatang batu di kepalanya? 2 pil di matanya seharusnya menjadi salah satu tujuan perjalananku, pil Roh Kudus, pil kelas 9 yang dapat membuat orang kuat Dzogchen tertinggi mengambil langkah itu sepenuhnya, ramuan tingkat tinggi. Saya datang ke Gua Lingdi dan Xian kali ini, pertama-tama, untuk mendapatkan 2 ramuan terkenal Lingdi dan Xian, pil Roh Kudus dan pil Sublimasi. Pil Sublimasi memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada pil suci, Spirit Pil, dan dapat menggunakan pemahaman prajurit tentang seni magis telah mencapai tingkat yang baru. Petik 2. Yang kedua adalah mendapatkan warisan Lingdi dan Xian, seorang ahli ramuan tingkat kaisar obat mujarab tingkat selama masa hidupnya. Saya hanya selangkah lagi dari ahli ramuan suci yang legendaris. Mendapatkan warisan dari ahli alkimia kuno ini dapat melengkapi pengetahuan dan pengalaman saya tentang alkimia dunia. Petik 2. Xiao Yan mengklik. Dia mengklik pada binatang batu yang kekuatannya adalah Dzogchen tertinggi bumi dan berkata, Pil Sublimasi. Pil Sublimasi legendaris yang dapat membawa pemahaman prajurit tentang kekuatan magis ke tingkat yang lebih tinggi. Itu hal yang bagus. Saat ini, saya baru saja mempraktikkan Sutra Setan Hati tertinggi kemampuan ilahi penekan istana di istana hingga yang ketiga tingkat. Tingkat kedua dari kondisi iblis batin yang besar. Petik 2. Dengan bantuan pil sublimasi, saya pasti akan mampu mengembangkan kondisi iblis batin tertinggi ke tingkat ketiga dari kondisi iblis batin yang sempurna. Mata Xiao Jiu berbinar, segera setelah mendengar ini. Yah, dari segi nilai, pil sublimasi sedikit melampaui batas pil kelas 9, dan layak disebut pil kaisar. Hanya saja belum muncul, dan mungkin masih dalam istana batu di belakang. Xiao Yan setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan apa yang dia inginkan di antara 10 binatang batu. Hei, tunggu apa lagi? Cepat bertarung terus, serahkan pria besar itu padaku. Xiao Jiu terkekeh, menghentakkan kakinya dan berubah menjadi anak panah tajam yang melepaskan talinya, dan menembak dengan kecepatan cahaya. Seekor binatang batu mirip naga dengan kekuatan Dzogchen tertinggi bumi bergegas mendekat. Teknik guntur, tombak dewa petir. Dengan raungan yang mengejutkan, kekuatan guntur yang dahsyat langsung menyebar ke seluruh ruangan batu, dan monster batu naga yang diserang secara aktif juga menjadi gila. Masih ada 9 binatang batu yang tersisa. Mari kita masing-masing memiliki 3. Ayo bertarung dengan cepat. Sementara 2 orang kuat dari Istana Dewa Petir masih diam-diam berjuang bagaimana mengalokasikan lawan mereka, kata-kata Xiao Yan berubah menjadi dunia Dewa Api penghancur bergegas maju, dan momentum besar yang disebabkan oleh serangannya tidak lebih lemah dari Xiao Jiu. Hei, aku telah meremehkan Tuan Xiao Yan. Ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Xiao Yan meremehkan orang-orang kuat di Istana Dewa Petir kita.
Kedua ahli Dzogchen tertinggi bumi saling memandang tawa yang aneh, mereka semua bergegas menuju lawannya. Untuk sesaat, istana batu yang megah itu tiba-tiba berubah menjadi medan perang yang kacau balau. 10 menit kemudian, saudaraku, ini adalah dua pil Roh Kudus. Xiao Jiu menyerahkan pil yang bersinar seperti kristal di tangannya kepada Xiao Yan. Taruh piala semua orang di sini bersamaku, dan pada akhirnya kami akan membagikannya secara terpisah. Xiao Yan, yang menerima ramuan itu, hanya mengatakan ini dengan ringan, yang segera membuat dua orang kuat di istana Dewa Petir merasa bersemangat. Mereka mengira perjalanan ini hanya untuk tuan muda istana, tetapi mereka tidak menyangka akan mendapat manfaat seperti itu. Ini adalah koleksi ahli ramuan kekaisaran seumur hidup, dan mereka menghasilkan banyak uang. Haha, ayo lanjutkan. Xiao Yan yang melihat ini tersenyum lembut dan memimpin mereka bertiga untuk terus menjelajahi istana batu berikutnya. Xiao Yan tidak peduli dengan ramuan yang tersisa di gua alkimia kupu-kupu roh. Selama dia bisa mendapatkan warisan alkimia kupu-kupu spiritual, Xiao Yan dapat segera menyempurnakan sebagian besar ramuan tersebut dengan keterampilan alkimianya yang luar biasa. Setelah menerobos istana batu pertama yang dijaga oleh monster batu, Xiao Yan dan mereka berempat menerobos 10 aula batu lagi sekaligus. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak monster batu yang menjaga aula batu menjadi lebih banyak dan lebih kuat. Setelah menghancurkan ratusan monster batu di istana batu ke-10 satu persatu, Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya menemukan pil sublimasi yang diimpikan Xiao Jiu, dan jumlahnya lebih dari selusin. Tampaknya alkimia kupu-kupu spiritual menempatkan ramuan tingkat tinggi dari semua tingkatan ke dalam binatang alkimia. Di satu sisi, ia dapat mendorong binatang alkimia untuk menjaga gua. Di sisi lain, ia juga menggunakan binatang alkimia sebagai wadah penyimpanan khusus untuk mengawetkan ramuan ini. Jika tidak, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan tidak peduli seberapa tinggi mutu ramuan itu, sebagian besar khasiat obatnya akan menguap selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya akan berubah menjadi ramuan yang tidak berguna. Xiao Yan, yang telah selesai membersihkan medan perang, tiba-tiba menjadi berpikir, berkata dengan emosi. Saudaraku, berhentilah meratap. Ayo cepat ke istana batu berikutnya. Aku punya firasat kita tidak jauh dari tujuan kita. Xiao Jiu melambai kepada Xiao Yan, yang tertegun di tempat, dan memimpin dalam mendorong pintu jauh di dalam istana batu. Kamu, tunggu aku. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya, dan mengikuti dengan cepat. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya berjalan keluar dari istana batu ke-11, mereka tidak menemukan istana batu atau binatang batu baru, melainkan sebuah gua besar melompat di depan semua orang. Cahaya di dalam gua tidak redup, sebaliknya, ia diterangi dengan sangat terang oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara, bersinar dengan miliaran cahaya spiritual. Xiao Yan dan yang lainnya sedikit terkejut saat melihat ini, tetapi mereka segera menyadari bahwa titik cahaya ini diubah menjadi ramuan bermutu tinggi, yang berarti mereka akhirnya tiba di tujuan. Di bagian terdalam gua, terdapat tungku alkimia berbentuk kupu-kupu spiritual. Ada nyala api yang berkobar di dalam tungku alkimia. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, ia masih menyala dengan sangat kuat dan terus-menerus. Warna apinya biru muda, memberikan perasaan lembut kepada orang-orang. Di bawah penampilannya yang lembut, ada kekuatan mengerikan yang dapat membakar segala sesuatu. Api ilahi kelahiran yang digunakan oleh Spirit Butterfly Pil Immortal untuk memurnikan pil sebenarnya tertinggal di sini. Mata Xiao Yan segera bersinar dengan warna yang berapi-api. Ini adalah api ilahi kelahiran yang dikendalikan oleh ahli ramuan abadi yang hebat. Jika dia berhasil menelannya, tingkat kultivasinya tidak hanya akan lebih meningkat, tetapi Fen Jue juga akan dapat menjalani evolusi yang mendalam lagi. Saudaraku, warisan dari pil kupu-kupu spiritual abadi. Xiao Jiu memandang Xiao Yan dengan sangat terkejut. Xiao Yan, yang sama terkejutnya, baru saja hendak melangkah maju, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia melihat ke pintu batu yang tertutup ke arah lain. Seseorang datang. Petik 2. Selesai berbicara, pintu batu yang tertutup pintu batu itu tiba-tiba meraung, dan sebuah tim segera keluar dari sana. Tim yang baru saja sampai di titik terdalam jelas tidak menyangka akan bertemu tim lain di sini, dan langsung berubah menjadi negara landak untuk menghadapi Xiao Yan dan yang lainnya. Nak Yan, guru, kedua tim, yang baru saja berperang satu sama lain,
langsung menjadi sangat santai karena pemimpin kedua belah pihak berseru serempak. Anak laki-laki Yan, guru, nah, kedua pihak saling kenal. Guru, kenapa kamu ada di sini? Xiao Yan melihat sosok yang memimpin tim di seberangnya dan bertanya dengan heran. Dia adalah seorang pria parubaya anggun yang mengenakan jubah putih, dengan sosok ramping dan wajah seperti mahkota giok. Dia mengenakan syal sarjana Konfusianisme putih dan batu giok kuno yang tergantung di pinggangnya, dan dia bertingkah seperti pria yang rendah hati. Siapapun yang melihat kesan pertamanya mungkin tanpa sadar akan berkata, "Wow, pria parubaya berwajah putih." Oh tidak, pria parubaya yang tampan. Yan Xiaozi, Xiao Jiu, kenapa kalian berdua ada di sini? Di saat yang sama, pria parubaya yang anggun itu juga berkata. Dua orang yang berbicara di saat yang sama terkejut, lalu tertawa berbarengan. Tawa inilah yang membuat kedua tim benar-benar rileks. Panggilan, pihak lain sepertinya tidak mudah untuk diajak main-main. Dia lebih merupakan musuh daripada teman. Tuan Muda Istana, Tuan Xiaoyan, pihak lain sepertinya berasal dari klan Dewa Dan. Pernahkah Anda melihat pola teratai di antara alis mereka? Itu adalah pola klan garis keturunan mereka, dan semua pil yang diproduksi oleh klan Dewa dan akan ditandai dengan tanda ini. Petik 2. Tuan Yao Chen, pihak lain sepertinya berasal dari Istana Dewa Petir. Pernahkah Anda melihat jubah petir yang mereka kenakan? Itu adalah kostum sekte Istana Dewa Petir, negara adidaya tertinggi di dunia. Tidak ada yang berani memakai yang ini. Pemimpin. Kedua tim saling memandang sebentar, dan kemudian diam-diam mengirim pesan kepada pemimpin mereka. Tiga orang yang mendengar pesan itu juga tersenyum di dalam hati mereka tidak perlu untuk ini. Beberapa menit kemudian, kedua tim asing itu mulai akrab satu sama lain. Guru, kenapa kamu ada di sini? Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melirik keempat Master Dzogchen tertinggi dari klan Dewa dan yang mengikuti Yao Chen. Saat ini, tuanku menetap di klan Dewa Dan dengan keterampilan penyulingan obat tingkat kekaisaran milik tuanku, untuk sementara aku menduduki posisi tetua menteri tamu klan Dewa Dan. Baru-baru ini, setelah aku mengetahui tentang alkimia kuno pembangkit tenaga listrik Gua Lingdi dan Xian, saya diam-diam memikirkan rencana saya. Pergi ke jurang suci kuno dan lihat apakah Anda bisa mendapatkan warisan senior alkimia ini. Klan juga mengirim seorang guru spiritual untuk mengawal kami sepanjang jalan, tapi sesepuh tidak ikut dengan kami. Tunggu berita kami di kota Sengyuan. Yao Chen memandang murid di depannya yang tidak dia lihat selama beberapa tahun sambil tersenyum, dan siapapun dapat melihat kegembiraan di tengah-tengah ini, pria tampan berusia. Yakushi, apa artinya tinggal sementara di klan dan God kami? Tidakkah kamu setuju bahwa kamu akan selalu menjadi tetua klan kami? Seorang pemuda dari klan dan God di belakang Yao Chen segera mengeluh. Haha, bagaimana jika aku tidak memberitahumu sebelumnya? Begitu aku menemukan kerabat dan temanku, dan waktunya tepat, aku akan tetap pergi, tapi aku akan tetap mempertahankan posisiku sebagai tetua tamu klan dan God. Yao Chen tersenyum, hehe melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, ahli pengobatan, guru, kamu benar-benar menerima murid lain." Xiao Yan melirik pemuda dari klan Dewa Dan. Kekuatan spiritualnya berada pada kesempurnaan tertinggi bumi, alam jiwanya berada pada tahap awal alam surga, dan keterampilan alkimianya baru saja dimulai. Setelah memasuki alam peringkat ke-9, tampaknya dia hampir menjadi jenius paling menonjol dari generasi klan dan dewa ini. Dan Jing, putra dari pemimpin klan Dewa dan saat ini sedang belajar di bawah bimbinganku. Dia tidak dianggap sebagai murid resmiku, tetapi hanya dapat dianggap sebagai murid terdaftar. Omong-omong, Dan Jing juga cukup keras kepala. Beberapa makhluk abadi di klan dia menolak untuk menyembah Grandmaster pengobatan spiritual dan bersikeras belajar di bawah bimbingan saya, seorang Grandmaster pengobatan spiritual kecil. Yao Chen menunjuk ke arah pemuda dari klan dan God dan memperkenalkan. Karena, guru kedokteran, Anda adalah yang terbaik dalam mengajar murid, bukan? Saya hanya berlatih di bawah bimbingan guru kedokteran selama setengah tahun, dan saya secara resmi dipromosikan dari apoteker spiritual kelas 8 menjadi apoteker spiritual kelas 9. Selain itu, apoteker, keterampilan alkimia Anda saat ini juga sangat kuat. Diperkirakan paling lama dalam setengah tahun, Anda akan secara resmi memasuki ranah ahli ramuan abadi. Pemuda dari klan dan God bernama Dan Jing mengeluh sebentar,
dan kemudian topiknya berubah menjadi Xiao Yan, kamu adalah apa yang dikatakan apoteker. Kudengar murid favoritmu Xiao Yan sama baiknya dengan ahli pengobatan. Aku hampir sama baru-baru ini. Aku akan memasuki dunia ahli ramuan abadi. Xiao Yan pura-pura merenung sejenak sebelum menjawab. Ia dapat melihat bahwa murid baru yang terdaftar dari guru tersebut juga merupakan orang yang ceria dan belak-belakan, sehingga tidak heran jika guru tersebut akan menerimanya sebagai murid terdaftar. Apakah dia akan segera menjadi ahli ramuan abadi? Dia sangat kuat. Setelah mendengar ini, Dan Jing langsung berpikir keras. Katakan padaku, kenapa kalian berdua muncul di sini? Dan mereka kebetulan muncul di waktu yang sama. Yao Chen menyapu Xiao Yan dan Xiao Jiu satu persatu. Tentu saja aku di sini untuk mendapatkan warisan alkimia kupu-kupu spiritual. Adapun Xiao Jiu, dia saat ini adalah Tuan Muda Istana Dewa Petir. Sumber warisan resmi Istana Dewa Petir adalah Kaisar Guntur Setan Hati di antara 9 kaisar kuno. Dikatakan bahwa setan hati Kaisar Guntur akhirnya jatuh ke dalam jurang suci kuno. Petik 2. Xiao Jiu ada di sini untuk mencoba memicu warisan Kaisar Guntur Setan Hati dan mengembalikan Guntur Ilahi 9 Surga, salah satu dari 36 kekuatan magis tak tertandingi yang diciptakan oleh Kaisar Guntur Setan Hati, kembali ke istana. Kami kebetulan bertemu di kota Sengyuan, jadi kami datang ke Gua Lingdi dan Xian bersama-sama terlebih dahulu. Xiao Yan membuka mulutnya untuk menjelaskan, sedangkan Xiao Jiu hanya tersenyum malu-malu. Karena kamu berasal dari kota Sengyuan, kamu juga harus tahu bahwa pembunuh iblis tingkat tinggi peringkat kedua dalam daftar pembunuh iblis adalah senior Xiao Xuan, kan? Saya tahu dari Master Lu dari Menara Dakian bahwa senior Xiao Xuan sekarang adalah, kami sedang menjalankan misi jauh di dalam jurang suci kuno, tapi kami tidak tahu lokasi spesifiknya. Yao Chen mondar-mandir dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka bisa bertemu 3 kerabat dan teman hanya dalam petualangan biasa. Sungguh menakjubkan. Aku tahu, sebenarnya, aku sudah tahu keberadaan spesifik 11 orang lainnya kecuali aku, tapi kita akan membicarakannya nanti. Mari kita bicarakan masalah ini dulu. Xiao Yan mengangguk seperti yang diharapkan, lalu melihat ke arah Dan Jing. Adik laki-laki Dan Jing, aku bisa memberimu lebih banyak ramuan di gua ini kepada klan Dewa dan aku juga bisa memalsukan salinan warisan untukmu, tapi kamu harus memberiku api ilahi dari spirit butterfly dan immortal. Saya memilikinya, sangat berguna. Kakak senior Xiao, tidak apa-apa. Operasi ini terutama dilakukan oleh apoteker. Kami semua mendengarkan apoteker. Baiklah, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak peduli. Xiao Yan berkata, dan Jing, yang meneriakkan, saudara muda Jing, wajahnya memerah. Mendapat ilusi bahwa dia tiba-tiba dikenali oleh murid-murid Yao Chen, dan untuk sesaat dia begitu bersemangat sehingga dia bisa tidak berbicara secara koheren. Sangat disayangkan melihat Yao Chen selalu sangat ketat dalam merekrut murid, dan peninjauannya sangat ketat. Selain itu, sejak insiden yang melibatkan Han Feng menimpa murid-muridnya, Yao Chen telah melatih Xiao Yan sebagai murid tertutup, dan memang demikian tidak dihitung sebagai merekrut murid lain. Meskipun dia telah naik ke dunia 1000 besar, dia untuk sementara tinggal di klan Dewa dan karena kekuatannya belum kembali ke puncaknya pada tahap awal demi mengandalkan orang lain, dia harus mencubit hidungnya dan menerima Dan Jing yang tanpa malu-malu ingin menjadi muridnya, namun Yao Chen Ke selalu hanya mengenali namanya. Sedangkan untuk murid formal, mungkin mustahil dalam hidup ini, pikir Yao Chen. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan tentang saudara muda Dan Jing hanya mengungkapkan isi hati Dan Jing. Guru, bagaimana menurutmu? Xiao Yan menatap Yao Chen sambil tersenyum. Menurut Xiao Yan, tidak apa-apa jika Yao Chen menerima Dan Jing. Mari kita tidak membicarakan masalah Han Feng. Sudah lama sekali, jadi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Selain itu, Dan Jing masih menjadi pemimpin klan muda klan Dewa dan dia mungkin menjadi pemimpin klan resmi klan Dewa dan di masa depan. Di masa depan, guru dan murid mereka akan menciptakan kekuatan di dunia, dan menjalin hubungan baik dengan negara adidaya teratas di dunia seperti klan dan God sebelumnya tidak akan ada salahnya sama sekali. Apa perbedaan yang kita miliki antara guru dan murid? Mengapa kamu tidak cepat pergi? Yao Chen memelototi muridnya yang sombong itu dengan marah. Demi api ilahi kelahiran dari ahli ramuan abadi yang hebat, dia menjual gurunya.
Itu benar-benar tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Haha, lebih baik aku bersikap hormat daripada menuruti perintahku. Xiao Yan tertawa keras setelah mendengar ini, dan melompat ke dalam api biru muda yang menyala di tungku alkimia. Tuan Xiao Yan, kedua orang kuat dari Istana Dewa Petir tiba-tiba berkata dengan cemas. Sudah kubilang, kalian berdua jangan pernah meremehkan Grandmaster ramuan kekaisaran manapun. Xiao Jiu menatap mereka berdua sambil setengah tersenyum. Boom! Segera setelah Xiao Jiu selesai berbicara, pilar api cian muda tiba-tiba naik ke langit dari tungku alkimia, dan di tengah pilar api cian muda ada sosok kurus duduk bersila dengan mata tertutup. Lihat, bukankah warisannya sudah dimulai? Xiao Jiu menunjuk ke arah Xiao Yan yang muncul lagi. Melihat ini, dua orang kuat dari Istana Lei Shen diam-diam menghela nafas lega bingung jika mereka khawatir. Bagaimana mungkin seorang ahli ramuan tingkat kekaisaran bisa terluka oleh api suci yang tidak memiliki pemilik? Setengah jam kemudian, Bas, sosok ramping yang duduk bersila di pilar api cian tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat keluar dari pilar api dengan langkah terangkat, dan api cian muda yang menyala di tungku alkimia juga terbang ke miliknya tangan dengan sangat patuh. Menurutku kamu belum memiliki tungku alkimia yang bagus. Terima saja tungku alkimia Lingdi dan Xian. Aku akan mengambil warisan Lingdi dan Xian dan api ilahi kelahiran. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya, tungku alkimia yang halus seperti spiritual kupu-kupu terbang ke tangan Danjing. Terima kasih, kakak senior. Danjing tersenyum dan menyerahkan tangannya. Meskipun dia adalah patriark muda klan Dewa dan, sebagai apoteker spiritual tingkat tinggi yang baru saja melangkah ke ranah ahli pengobatan spiritual kelas 9, dia bisa mendapatkan ahli pengobatan spiritual tingkat peri yang hebat. Tungku alkimia juga merupakan kejutan yang tidak terduga. Saat Danjing sedang bermain dengan tungku alkimia dari Spiritual Butterfly Pil Immortal, Xiao Yan juga dengan santai memberi Yao Chen salinan warisan dari Spiritual Butterfly Pil Immortal. Warisan dari Master kuno ramuan abadi sungguh luar biasa. Setelah beberapa lama, Yao Chen perlahan membuka matanya, melirik api biru muda di telapak tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, "Pil kupu-kupu spiritual milikku, api ilahi kelahiran. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama sejak kamu datang ke dunia 1000 besar tanpa menelan api baru yang kuat?" Petik 2. Guru, kamu harus meremehkanku. Api binatang kelahiran Huang Qi, pemimpin muda klan Phoenix sejati, apakah elemen api tingkat tinggi di benua Futu? Api ilahi kelahiran dari kekuatan tertinggi bumi, Fen Jue di tubuhku tidak pernah diam. Xiao Yan membuka telapak tangan kirinya, dan api Phoenix emas dan api suci awan mengalir yang telah ditelannya tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Oh, sepertinya kamu tidak bermalas-malasan selama periode ini. Karena kamu ingin melahap api ilahi dari Spirit Butterfly Pil Immortal, mengapa tidak melahapnya saja di sini? Ada banyak perlindungan yang dibuat oleh dunia luar, dan kami adalah di sini untuk membantumu masuk. Pelindung, ini sangat aman. Yao Chen tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Jangan khawatir, sekarang waktunya memanen. Mari kita bagi hasil rampasannya dulu. Xiao Yan melihat sekeliling dan melihat langit yang dibentuk oleh ramuan tingkat tinggi. Itu adalah koleksi abadi dari ahli ramuan abadi yang hebat. Beberapa menit kemudian, setiap orang yang telah selesai membagi rampasan menemukan sudut di dalam gua dan mulai berlatih. Xiao Jiu meminta beberapa pil sublimasi dan tidak sabar untuk mempraktikkan sutra setan hati tertinggi. Dikatakan bahwa gurunya adalah penguasa istana lama Istana Dewa Petir sebelumnya, tetapi dengan bantuan sutra setan hati tertinggi dalam kondisi kesempurnaan agung, dia mampu melawan kekuatan tertinggi surga di tahap awal. Saint Stage dengan tubuh Saint Stage setengah langkah. Hari ini, Xiao Jiu telah mempraktikkan sutra setan hati tertinggi ke alam iblis besar tingkat kedua. Dia masih satu lapisan lagi dari alam kesempurnaan agung tingkat ketiga kertas. Yao Chen sedang mencoba untuk menyempurnakan ramuan utama tingkat keabadian tingkat kaisar yang disebutkan dalam warisan oleh Spiritual Butterfly Pil Immortal, dan semua orang memiliki urusannya sendiri. Xiao Yan juga memasuki kondisi kultivasi setelah meminum pil Roh Kudus. Pertama-tama, dia harus melangkah ke kesempurnaan tertinggi bumi, dan kemudian menggunakan api ilahi kelahiran abadi pil kupu-kupu spiritual untuk melampaui alam tertinggi bumi, dan kemudian menyerang setengah langkah. Surga tertinggi. Adapun alam supremasi surgawi yang sebenarnya. Bahkan jika dia benar-benar melahap api ilahi dari Spirit Butterfly Pil Immortal, dia mungkin tidak dapat mengambil langkah itu.
Selain itu, Xiao Yan telah membuat rencana dalam pikirannya tentang bagaimana mengambil langkah itu secara resmi atau kembali ke sana. Boom! Saat Xiao Yan meminum pil roh kudus yang memancarkan kilau seperti kristal, energi yang sangat murni dan dingin segera menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Terobosan telah resmi dimulai. Saat Xiao Yan dan kelompoknya sedang berkultivasi di Gua Lingdi dan Xian, peristiwa besar terjadi di luar yang mengejutkan seluruh kota Shengyuan, dan bahkan seluruh benua Shengyuan. Kota Shengyuan, dengeng dengungan, boom! Monumen pembantaian setan sepanjang 10.000 kaki yang berdiri di tengah kota Shengyuan tiba-tiba mulai bergetar hebat. Kemudian, bagian atas monumen pembantaian setan mulai bersinar terang, seperti matahari keemasan yang membuat mustahil untuk melihat secara langsung di itu. Bas! Ruang di atas loteng hitam di bawah monumen pembunuh iblis tiba-tiba menggeliat, dan sosok berjubah abu-abu diam-diam muncul. Dia tidak lain adalah Tuan Lu, orang yang bertanggung jawab atas istana Dakian cabang Shengyuan. Saat ini, dia tidak memiliki tampilan malas seperti yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Wajah lamanya penuh keagungan dan keganasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat perubahan mendadak dalam daftar pembunuhan iblis, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan sedikit pun kebingungan di matanya yang keruh. Bagaimanapun, setelah berdirinya istana Dakian, monumen pembantai setan cabang Shengyuan didirikan. Namun, dalam puluhan ribu tahun sejak itu, monumen pembantai setan tidak pernah mengalami perubahan seperti itu, dan tidak ada perubahan seperti itu di klasik. Sejak berdirinya istana Dakian kita di zaman kuno, monumen pembunuh iblis di cabang istana Dakian di seluruh dunia tidak pernah mengalami perubahan seperti itu. Apa yang terjadi? Lelaki tua berjubah abu-abu itu bingung. Tiba-tiba teringat suatu kemungkinan, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan bergumam, tidak, mungkinkah? Berdengung-berdengung, kekosongan di atas menara Dakian mulai menggeliat dalam skala besar, dan menara Dakian yang kuat tersembunyi dalam kegelapan juga satu demi satu keluar dari kondisi pengasingan. Tuan, beberapa kekuatan tertinggi surgawi berkumpul, semua melihat ke daftar pembunuhan iblis yang berubah secara aneh dengan ekspresi serius. Jangan tanya. Aku juga tidak tahu, tunggu saja. Orang tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, lalu terus menatap daftar pembantai iblis. Meja pembunuh iblis yang tingginya puluhan ribu kaki di tengah kota tiba-tiba berubah. Fenomena mengejutkan terlihat jelas oleh sebagian besar orang di kota Shengyuan sumber perubahannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, banyak orang di kota Shengyuan bergumam di dalam hati mereka pada saat yang bersamaan. Bas! Matahari keemasan di bagian atas daftar pembantai iblis bersinar selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan surut. Saat cahaya keemasan menghilang, hampir semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke sana. Karena Xiao Xuan, pembunuh iblis senior yang awalnya menduduki peringkat kedua di monumen pembunuh iblis dan menempel pada Qin Tian, telah lama menghilang, dan di bagian atas tablet pembunuh iblis, sebuah nama baru muncul dengan cahaya ungu keemasan, bunuh Raja Iblis, Xiao Xuan. Nama ini berada di urutan teratas daftar pembunuh iblis seperti seorang raja, bersinar di bawah sinar matahari, memancarkan semburan rasa dingin dan kemuliaan. Di bawah raja pembunuh iblis Xiao Xuan, ada huruf emas, pembunuh iblis tingkat lanjut, Qin Tian. Qin Tian, pembunuh iblis senior yang awalnya menduduki peringkat pertama dalam daftar pembunuh iblis, ditembaki oleh Xiao Xuan, yang datang dari belakang, tidak bisa bergerak sama sekali. Raja pembunuh iblis pertama sejak berdirinya istana Dakian akhirnya lahir. Jejak kelegaan muncul di mata lelaki tua berjubah abu-abu di atas menara Dakian. Boom! Kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu seakan menyalakan sumbu. Setelah hening sejenak, kerumunan itu akhirnya meletus seperti gunung berapi yang telah lama padam. Petik 2. Lihat, Xiao Xuan, pembunuh iblis senior yang berada di peringkat kedua dalam daftar pembunuh iblis, sebenarnya berhasil melakukan serangan balik dan menyematkan Tuan Qin Tian di bawahnya, berhasil naik ke urutan teratas dalam daftar. Ini adalah Raja Pembunuh Iblis pertama yang lahir di istana Dakian kami selama puluhan ribu tahun. Saya tidak menyangka Tuan Xiao Xuan menjadi Raja Pembunuh Iblis tingkat rendah hanya dalam 1,5 tahun sejak itu, dia datang ke benua Shengyuan kita. Guru melangkah ke posisi Raja Pembunuh Iblis, dan kita menyaksikan lahirnya sang legenda. Tampaknya taruhan antara dua orang dewasa, Xiao Xuan dan Qin Tian, dimenangkan oleh Tuan Xiao Xuan. Saat ini,
Seluruh kota Seng Yuan tercengang. Hanya sebagai pembunuh iblis saya dapat mengetahui betapa sulitnya melahirkan Raja Pembunuh Iblis di Istana Dakian. Untuk dipromosikan dari pembunuh iblis senior menjadi Raja Pembunuh Iblis, diperlukan setidaknya 10.000 poin pembunuh iblis. 10.000 poin pembunuh iblis diubah menjadi jumlah orang kuat di luar wilayah, yang kira-kira setara dengan 200 makhluk tertinggi tingkat rendah, 100 makhluk tertinggi tingkat atas, 50 kesempurnaan tertinggi di bumi, 4 Demon Emperors, 2 Kaisar Iblis Xuan, seorang Kaisar Iblis. Hanya dengan membunuh seorang Kaisar Iblis dari dunia luar, yang sekuat orang suci tertinggi dunia, dia dapat mengumpulkan semua poin untuk dipromosikan dari pembunuh iblis senior menjadi Raja Pembunuh Iblis. Tentu saja, pembunuh iblis manapun dengan IQ normal mungkin tidak akan memiliki gagasan mustahil seperti itu. Jika dia ingin melalui proses promosi normal, dia hanya akan mampu membunuh beberapa Kaisar Iblis Nether atau Kaisar Iblis Xuan. Namun, berdasarkan budidaya Dzogchen tertinggi Xiao Xuan, diperkirakan kemungkinan yang lebih besar adalah membunuh sejumlah besar orang kuat Dzogchen tertinggi bumi dengan level yang sama dari ras jahat di luar wilayah. Bahkan jika Xiao Xuan sendiri telah dipromosikan menjadi seorang pembunuh iblis senior untuk beberapa waktu, tetapi untuk menebus sisa poin pembunuh iblis yang kosong, jumlah ini diperkirakan diisi oleh 20 hingga 30 orang kuat dengan level yang sama. Membunuh lebih dari 20 orang kuat dari ras jahat di luar wilayah dengan level yang sama dalam satu tarikan napas, bagaimana mungkin Xiao Xuan ini tidak hebat? Jadi pada saat ini, seluruh sekte pembunuh iblis di kota Seng Yuan menjadi gila. Mereka semua sangat ingin tahu bagaimana Raja Pembunuh Iblis yang baru melakukan hal yang mustahil ini. Saya juga tahu tentang pertaruhan antara Qin Tian dan Xiao Xuan. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Xiao Xuan, yang tidak ada di antara kita yang optimis, dipromosikan menjadi Raja Pembunuh Iblis terlebih dahulu. Tampaknya kita semua mendapatkannya salah. Kita semua salah. Pria tua berjubah abu-abu di atas menara dakian tiba-tiba menghela nafas lega, lalu mendarat dengan santai dengan tangan di belakang punggung. Xiao Xuan, saya ingat keajaiban dari alam bawah yang menerobos belenggu alam bawah dan dibawa kembali oleh tuan rumah dari luar kota Seng Yuan lebih dari setahun yang lalu, kan? Itu dia, saya juga ingat, hanya butuh waktu singkat hanya dalam 1 tahun, dia kembali ke kesempurnaan tertinggi dan dipromosikan dari pembunuh iblis tingkat rendah menjadi pembunuh iblis tingkat tinggi. Petik 2. Cek. Mataku begitu redup. Generasi baru legenda telah lahir. Masih tersisa beberapa dakian Loutian Supremes yang ada di sana saling memandang tanpa daya, dan kemudian menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi dengan suara rendah. Adegan berisik di kota Seng Yuan yang disebabkan oleh promosi Xiao Xuan menjadi Raja Pembunuh Iblis berlangsung hampir sepanjang hari sebelum perlahan menghilang, dengan jejak setelahnya masih tersisa. Tak disangka, beberapa peristiwa dan berita yang terjadi keesokan harinya kembali menyulut dampak yang berkepanjangan. Sehari setelah Xiao Xuan berhasil dipromosikan menjadi Raja Pembunuh Iblis, Xiao Xuan, berlumuran darah, akhirnya kembali dari kedalaman jurang suci kuno. Xiao Xuan, yang kembali dengan sukses, juga membawa pesan yang sangat penting. Xiao Xuan menghadapi badai ruang dan waktu yang sangat besar jauh di dalam jurang suci kuno. Xiao Xuan menggunakan badai ruang dan waktu yang besar ini untuk membunuh lebih dari 30 ahli Dzogchen tertinggi dari suku jahat di luar wilayah dalam satu gerakan, dan berhasil dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Raja Pembunuh Iblis. Namun, Qin Tian, yang sedang menjalankan misi bersamanya, sayangnya dibawa pergi oleh badai ruang waktu yang besar, dan dicurigai jatuh ke wilayah suku jahat di luar wilayah tersebut masih belum diketahui. Sejak saat itu, kota Seng Yuan, yang tadinya sepi, kembali mendidih. Sementara orang-orang mengagumi hasil karya Xiao Xuan yang luar biasa, mereka juga menghela nafas atas kematian Qin Tian yang malang. Ya, menurut pendapat sebagian besar orang kuat di kota Seng Yuan, Qin Tian, pembunuh iblis senior yang diseret ke wilayah suku jahat di luar wilayah oleh badai ruang waktu yang besar, pasti telah terbunuh. Meskipun Qin Tian sudah menjadi tertinggi surgawi tingkat abadi, kekuatan suku-suku jahat di luar wilayah hanya sekuat yang ada di dunia 1000 besar. Yang mana dari 32 klan terkenal yang tidak memiliki setidaknya satu iblis surgawi kaisar duduk sebagai penanggung jawab. Sebagai surga abadi tertinggi, Qin Tian pasti akan mati jika dia jatuh ke wilayah suku jahat di luar wilayah tersebut.
Kaisar Iblis Surgawi manapun dapat dengan mudah menghancurkan Qin Tian sampai mati dengan satu tangan. Pembunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan mereka bergegas ke Menara Daqian di pusat kota Shengyuan. Mereka ingin memberi penghormatan kepada Raja Pembunuh Iblis pertama dari Istana Daqian, dan mereka ingin mengetahui lebih banyak detail tentang kematian Qin Tian, jenius generasi ini. Di akhir masalah, Tuan Lu, yang merupakan penanggung jawab gedung Daqian, harus menjelaskan secara pribadi bahwa Raja Pembunuh Iblis kita terluka parah dan sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya. Setelah mendengar ini, kerumunan gelap yang berkumpul di luar gedung Daqian dengan enggan membubarkan diri. Setelah lelaki tua berjubah abu-abu itu mengusir kerumunan yang berkumpul di luar gedung, dia juga mengalihkan perhatiannya ke ruang rahasia di bagian terdalam gedung Daqian, tempat Xiao Xuan mundur. Xiao Xuan, apa yang terjadi hari itu? Bagaimana Anda bisa tiba-tiba menghadapi badai ruang waktu yang besar? Bagaimana Anda membunuh lebih dari 30 lawan dengan level yang sama dalam satu gerakan? Dan bagaimana Qin Tian meninggal? Seperti para pembunuh iblis di luar, saya sangat ingin tahu tentang apa semua ini. 3 hari kemudian. Boom! Pintu batu tertutup dari ruang rahasia di bagian terdalam gedung Daqian akhirnya terbuka, dan lelaki tua berjubah abu-abu yang datang setelah mendengar berita itu bergegas masuk dalam sekejap. Ruangan batu yang luasnya tidak terlalu besar ini diterangi dengan sangat terang oleh beberapa lampu kristal di atasnya. Hal yang paling menarik perhatian di ruangan batu itu adalah sosok yang duduk di atas kasur. Sosok berwarna cian muda ini duduk bersila di atas kasur dengan mata tertutup, selendang rambut hitam, sosok langsing, wajah yang tidak terlalu tampan, namun selalu memberikan cita rasa tersendiri bagi orang lain. Meski ia duduk diam dengan mata tertutup, di sana masih ada senyuman lembut di atasnya. Mungkin terganggu oleh langkah kaki lelaki tua berjubah abu-abu itu, sosok kurus yang duduk bersila di lantai ruangan batu itu perlahan membuka matanya. Mata macam apa ini? Sepasang mata sehitam tinta, seperti lubang hitam, dalam dan penuh dengan kebijaksanaan aneh, memancarkan pesona memabukkan yang membuat orang merasa bersalah karena tidak sengaja mengganggunya. Sosok berkemeja hijau memandang lelaki tua berjubah abu-abu di depannya, senyuman muncul di matanya, lalu dia mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan Lu, Anda di sini, duduklah. Aku ingin tahu apa yang terjadi hari itu." Lelaki tua berjubah abu-abu itu duduk di depan sosok berjubah hijau tanpa sopan santun. Hari itu, situasinya hari itu sebenarnya sangat sederhana. Senyuman di wajah tampan dari sosok berbaju biru perlahan memudar, dan dia perlahan-lahan jatuh ke dalam ingatan yang aneh. Sederhananya, pria itu Qin Tian telah pindah, terlalu banyak baru-baru ini, menjadi sasaran suku-suku jahat dari luar wilayah dan mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menyergap dan membunuhnya. Pada saat itu, saya kebetulan sedang menjalankan misi jauh di dalam jurang suci kuno, tidak jauh dari tempat di mana dia disergap. Setelah menerima sinyal bahayanya, saya segera bergegas ke sana. Petik 2. Tetapi ketika saya tiba, semuanya sudah terlambat. Saya melihat Qin Tian dibawa pergi oleh badai ruang waktu besar yang tiba-tiba dan jatuh ke wilayah itu di sisi suku jahat di luar wilayah. Sebagai kesempurnaan tertinggi, saya tidak melakukan perjalanan. Jika saya tidak dapat menyelamatkan Qin Tian dengan kemampuan badai ruang dan waktu, maka saya hanya bisa membalaskan dendamnya. Saya merancang untuk membawa semua alien kuat dari dunia luar ke dalam badai ruang dan waktu yang besar dan membunuh mereka semua. Anda akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saya dipromosikan menjadi Raja Pembunuh Iblis, dan kemudian kembali dengan luka. Serius sosok berbaju biru terus berbicara, wajah lelaki tua berbaju abu-abu terus berubah dengan cepat, dan akhirnya dia menghela nafas, "Oh, jadi Qin Tian masih mati. Jika saya katakan siapa yang paling saya optimis di kalangan generasi muda Istana Daqian, itu kamu dan Qin Tian. Pasti akan ada tempat untuk kalian berdua di dunia Daqian masa depan. Bukan tidak mungkin untuk menjadi kekuatan tertinggi legendaris di Tanah Suci meninggal di tengah jalan. Tidak, saya punya firasat bahwa saudara Qin belum mati, dia akan kembali." Pria tua berjubah abu-abu itu dengan kasar disela oleh sosok berjubah hijau. "Yah, dia belum mati, dia belum mati." Lelaki tua berjubah abu-abu itu melirik sosok berjubah hijau dengan ekspresi rumit, dan akhirnya mengulanginya dengan nada menenangkan. "Sepertinya Tuan Lu, Anda masih tidak mempercayai saya. Firasat saya selalu akurat. Saat itu, saya berpikir bahwa klan Xiao kita tidak akan binasa. Benar saja,
1000 tahun kemudian, seorang jenius yang tiada taranya lahir di garis keturunan klan kami dan merevitalisasi klan Xiao. Klan Xiao saat ini adalah salah satu dari sedikit penguasa tertinggi di benua Doqi. Pemimpin tertinggi klan, Cheng Yun, memiliki 3 penguasa surgawi setengah langkah dan 2 penguasa surgawi dengan latar belakang yang menekan. Sosok berkemeja hijau berkata dengan agak pendiam, "Saya selalu memiliki firasat yang sangat akurat." Tapi tidak peduli apa yang dikatakan sosok berjubah hijau, lelaki tua berjubah abu-abu itu selalu memandangnya dengan kasihan saat dia memandang seorang pasien. Oke, meskipun sayangnya saudara Qin benar-benar mati, kematiannya tidak akan pernah sia-sia. Saat aku, Xiao Xuan, melangkah ke jalan suci di masa depan, aku pasti akan pergi jauh ke pedalaman suku jahat di luar wilayahku dan bunuh patung untuknya dengan tanganku sendiri. Kaisar Iblis Surgawi, korbankan jiwa saudara Qin di surga dengan darah. Petik 2. Ketika dia berbicara tentang hari di mana dia akan menginjakkan kaki di jalan suci, dia tidak ragu sama sekali, dia pikir itu adalah hal yang biasa. Jika aku, Xiao Xuan, tidak menjadi orang suci, lalu siapa yang bisa? Panggilan, mampu mengakui bahwa Qin Tian sudah mati, tampaknya dia akhirnya kembali normal. Mendengar ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu diam-diam menghela nafas lega, dan kemudian berkata, "Selama beberapa hari terakhir ketika kamu mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukamu, aku telah menggunakan susunan roh komunikasi untuk menghubungi markas besar Istana Daqian di perbukitan Beihuang. Markas besar sepenuhnya menyetujui permintaan Anda. Identitas Raja Pembunuh Iblis yang pertama." Petik 2. Xiao Xuan, selamat. Mulai hari ini, kamu akan menjadi Raja Pembunuh Iblis yang pertama sejak kelahiran kami Istana Daqian. Pada saat yang sama, status Anda di istana juga akan dipromosikan dari tamu menjadi pejabat. Penatua, seorang penatua formal yang sekuat orang suci tertinggi, sebagian besar otoritas dan perbekalan di istana akan dibuka untuk Anda. Kepala tetua memintaku untuk memberimu pesan. Dia menantikanmu memasuki tanah suci di masa depan. Hari ketika Pinda Dao mengambil alih posisinya dan memasuki istana Daqian. Lelaki tua berjubah memandang Xiao Xuan dengan iri. Sebagai ketua tertinggi dan berkuasa di Sengpintian, maksud dari kalimat ini adalah untuk melatih Xiao Xuan sebagai pemimpin istana Daqian selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa mulai hari ini, posisi Xiao Xuan di istana akan menjadi statusnya bahwa dia, kepala cabang, tidak bisa ditemukan. Mengambil alih posisi ketua-ketua. Tidak, aku tidak tertarik. Bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama? Saat aku menemukan keberadaan kerabat dan temanku yang hilang, dan ketika waktunya tepat, aku akan pergi segera. Tepat. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak normal. Dengan mata tumpul, Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu-ragu, dan kemudian topiknya beralih ke topik. Tuan Lu, di benua Doqi, setiap makhluk yang melangkah ke alam kekaisaran akan memiliki gelarnya sendiri. Sekarang tingkat kultivasi saya telah kembali ke surga setengah langkah tertinggi. Hanya saja gelar Xiao Xuan sebelumnya adalah Kaisar Xiao, tetapi Kaisar Xiao adalah gelar keluarga. Sebelum saya pergi, saya mewariskan gelar ini kepada beberapa keturunan saya yang berada di ambang terobosan. Sekarang aku berencana untuk mengambil gelar baru. Bagaimana kalau mengambil kata Xuan dari namaku dan menyebut gelar baruku, Kaisar Xuan? Xiao Xuan mengusap dagunya dan berpikir, Kaisar Xuan, oke, lumayan. Kamu cukup mendominasi. Aku akan memberitahumu tentang gelar barumu nanti. Orang tua berjubah abu-abu, yang belum bangun dari kejadian, Xiao Xuan menolak penunjukan itu ketua tetua, mengangguk tanpa sadar dan memuji. Orang tua berjubah abu-abu itu masih belum mengerti mengapa Xiao Xuan menolak menjadi ketua tetua istana Daqian berikutnya, melainkan ingin menciptakan semacam kekuatan dengan kerabat dan teman-temannya yang telah naik bersama sebuah nama, jadi dia menyebutnya, alam api tak berujung. Pertanyaannya adalah, betapapun kuatnya alam api tak berujung di masa depan, apakah ia akan sekuat istana 1000 besar, kekuatan terbesar di dunia 1000 besar? Selama Xiao Xuan menyetujui permintaan ketua tetua, dia bisa mencapai langit dalam satu langkah dan menjadi juru mudi kekuatan terbesar di dunia. Xiao Xuan ini sangat bodoh. Tuan Lu, jangan khawatir, saya tidak akan pergi untuk saat ini. Xiao Xuan hanya setengah langkah menuju tertinggi surgawi,
dan dia masih perlu memanfaatkan kenyamanan yang dibawa oleh identitasnya sebagai pembunuh iblis untuk digunakan otoritas dan pasokan sumber daya terbuka bagi saya di istana untuk menyerang yang tertinggi surgawi. Melihat Tuan Lu tampak sedikit bingung, Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Yah, kamu bertekad untuk meninggalkan istana Daqian, dan aku bingung apakah akan memberitahumu berita berikut ini. Beberapa kerabat dan temanmu yang terpisah telah datang ke rumahmu. Yao Chen yang lebih tua dari klan Dewa Dan, Tuan Muda Istana Dewa Petir, Xiao Jiu, dan ahli Dzogchen tertinggi setengah langkah bernama Xiao Yan, mereka bertiga tiba di kota Sengyuan satu demi satu dan mengonfirmasi identitas Anda dengan saya rumit. Pria tua berjubah itu menghela nafas panjang. Yao Chen, Xiao Jiu, Xiao Yan. Senyuman di wajah Xiao Xuan tiba-tiba menghilang, dia menggumamkan beberapa kata dengan lembut, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya begitu cerah di mana mereka bertiga sekarang. Untuk melihat mereka, haha, kamu selalu acuh tak acuh terhadap emosi dan kemarahan, dan temperamenmu lebih dalam daripada orang tua sepertiku. Aku belum pernah melihatmu seperti ini kecuali setelah mengetahui tentang kematian Qin Tian Senang karena saya beruntung hari ini dan melihat mereka 2 kali berturut-turut. Petik 2. Adapun mereka bertiga, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat mereka untuk saat ini. Ketiganya telah pergi jauh ke zaman kuno, jurang suci untuk mencari peluang. Tunggu, mereka akan selalu kembali ke kota Sengyuan. Pria tua berjubah abu-abu itu mengetuk Xiao Xuan dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Masuk jauh ke dalam jurang suci kuno. Sungguh sial. Xiao Xuan terkejut sesaat, dan segera berdiri, Tuan Lu, bawa aku ke brankas rahasia Menara Daqian. Aku masih memiliki puluhan ribu iblis membunuh poin yang belum digunakan. Saya harus melihat apakah ada harta rahasia di brankas rahasia Menara Daqian yang dapat membantu saya mempercepat serangan saya terhadap surgawi tertinggi. Petik 2. Cek, ada puluhan ribu iblis poin pembunuhan. Tunggu saja. Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berdiri perlahan, memimpin Xiao Xuan berjalan menuju jalan rahasia. Pada hari yang sama, Tuan Lu, pemilik Menara Daqian, mengumumkan bahwa markas besar Istana Daqian mengakui Xiao Xuan sebagai Raja Pembunuh Iblis pertama di Istana Daqian. Istana akan dipromosikan dari Keking menjadi penatua formal, dengan otoritas yang setara dengan kekuatan tertinggi surga. Raja Pembunuh Iblis yang baru diberi gelar, Xuan, dan Kaisar Xuan Xiao Xuan, lahir. Kota Sengyuan sekali lagi mengalami keributan. Pembunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas merayakan kelahiran resmi Raja Pembunuh Iblis pertama dari Istana Daqian, kelahiran Kaisar Tuan Xuan. Dan pembunuh iblis di kota Sengyuan saat merayakan kelahiran iblis baru Raja Pembunuh, Xiao Yan, yang terletak di bagian terdalam Gua Lingdi dan Xian, baru saja membuka matanya sedikit, dan kesempurnaan tertinggi bumi telah selesai. Bang! Xiao Yan membuka telapak tangannya, dan nyala api biru muda tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Di bawah penampilan lembutnya, ada krisis mengerikan yang tersembunyi. Perubahan seperti apa yang akan terjadi pada kultivasi saya dan Fen Jue jika saya menelan api ilahi kelahiran dari Master Ramuan Puncak Keabadian? Mata Xiao Yan bersinar dengan sedikit panas, dan kemudian dia tidak ragu-ragu api biru muda ke perutnya, dia dengan cepat mencubit segel budidaya dengan kedua tangannya. Fen Jue, telanlah, raungan pelan tiba-tiba bergema di gua besar ini. Ayolah, Tuan Muda Yan, saya sedang menunggu hari ketika Anda dapat sepenuhnya kembali ke puncak Anda. Yao Chen, yang sedang mempelajari resep ramuan kuno, mengangkat kepalanya sambil berpikir dan menatap murid yang menjalankan Fen Jue dengan kekuatan penuh, dengan sorot matanya. Ada kilatan senyuman dan harapan. 1 bulan kemudian, boom, gelombang kekuatan spiritual yang sangat agung tiba-tiba naik ke langit. Sinar energi merah yang berasal dari pusat gelombang dengan cepat menerobos penghalang gua, dan bahkan dengan paksa menyebarkan racun hijau beracun yang menyelimuti pegunungan tandus, dan menembus ke langit. Wosh, wosh, wosh. Mungkin mereka terkejut dengan suara keras yang disebabkan oleh terobosan orang kuat itu. Beberapa sinar cahaya dan bayangan segera terbang keluar dari bagian terdalam gua Spirit Butterfly dan Xian dan melihat ke arah visi terobosan yang besar. Fluktuasi energi tingkat ini sepertinya dia telah kembali ke alam kekaisaran. Xiao Jiu memperhatikan dengan konsentrasi sejenak dan berkata dengan terkejut. Bang! Segera setelah Xiao Jiu selesai berbicara,
pilar api merah yang menembus langit hancur, dan sesosok tubuh kurus keluar dari pilar api merah. Itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, itu menyapu dari langit ke semua orang sebelumnya. Haha, Xiao Jiu benar, setelah setengah langkah untuk menjadi makhluk tertinggi, langkah selanjutnya adalah ketika aku benar-benar kembali ke puncakku. Pemuda energi berjubah hitam berjalan keluar dari cahaya dan bayangan. Sekarang semuanya sudah selesai di sini, aku harus pergi ke tempat iblis batin Kaisar Guntur jatuh dan mencoba menginspirasi warisannya. Xiao Jiu menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kaisar Guntur setan hati di antara 9 kaisar kuno, ya, Istana Dewa Guntur Anda adalah warisan Kaisar Guntur setan hati. Xiao Jiu, apakah Anda tahu tempat spesifik di mana orang dewasa ini jatuh? Petik 2. Falling God Abyss, tempat di mana pertempuran terakhir antara Great Thousand World dan suku-suku jahat dari luar wilayah terjadi di benua Holy Abyss di zaman kuno, Falling God Abyss. Xiao Jiu memuntahkan tempat jahat yang terkenal di dalamnya benua jurang suci. Jurang Dewa Jatuh. Oke, ayo pergi. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, Istana Dewa Petir dan klan Dansen dengan cepat melewati racun hijau beracun dan langsung menuju ke tempat terkenal dan berbahaya di Jurang Suci Kuno, Jurang Tuhan yang jatuh pergi. Tentu saja Xiao Yan mengetahui bahwa ada peluang lain yang tersembunyi di bagian terdalam Gua Lingdi Danxian, yaitu tentara Xuanlong, pasukan besar peninggalan suami Lingdi Danxian, Kaisar Xuanlong. Meskipun Kaisar Perang Xuanlong hanyalah penguasa surgawi tingkat spiritual, dia memiliki identitas lain, yaitu master formasi pertempuran tingkat puluhan juta. Dia memiliki pasukan yang kuat di bawah komandonya yang disebut Tentara Xuanlong. Setiap prajurit Tentara Xuanlong dipenuhi dengan darah naga, dan semuanya diubah menjadi prajurit naga yang sangat kuat. Di masa kejayaannya, Tentara Xuanlong bahkan mampu membunuh orang-orang terkuat di Xianpintian. Dan susunan roh teleportasi yang tersembunyi di Gua Roh Kupu-Kupu dan Xian dapat mengarah ke ruang Xuanlong tempat Kaisar Perang Xuanlong menyembunyikan pasukannya, Tentara Xuanlong. Dalam pertempuran terakhir, Kaisar Perang Xuanlong menggunakan Tentara Xuanlong untuk menekan Kaisar Iblis Xuan tertinggi dari suku jahat di luar wilayah, tetapi dia juga meninggal karena luka yang parah. Sebelum kematiannya, Kaisar Perang Naga Hitam menggunakan metode rahasia tertinggi untuk mengubah tentara naga hitam di bawah komandonya menjadi prajurit naga yang abadi, dan tinggal di ruang naga hitam untuk menekan sisa-sisa Kaisar Iblis Hitam yang sudah mati. Selama seorang ahli pertempuran dapat memasuki ruang naga hitam dan lulus ujian tentara naga hitam, dia dapat dengan sukses memimpin tentara naga hitam yang menakuti suku-suku jahat yang tak terhitung jumlahnya dari luar wilayah di zaman kuno, dan berperang melawan makhluk abadi tertinggi dan kekuatan tertinggi surga. Hanya saja Xiao Yan tidak mempraktekkan cara formasi pertempuran, sehingga ia tidak bisa memasuki ruang naga misterius, apalagi menaklukkan pasukan naga misterius, maka ia membiarkan kesempatan ini terus tertidur, menunggu jenius formasi pertempuran di dunia untuk menemukannya di masa depan. Jadi ambillah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.